Oke, datang lagi di Ki Geni Seketi Official. Asik. Ini ketarik-tarik mulu nih. Awas kejambak. Lampu gak mau ganti warnanya? Kita Kan ganti udah dulu. tadi barusan. Hah? Kan udah ganti warna ungu. Emang tadi warna apa? Hijau. Oh, hijau. Oke. Iya dong. Mantap. Tapi cuaca lagi nggak bagus nih. Kenapa tuh? Radang tenggorokan. Ah itu Anda aja sendiri. Oh, lu gak? berarti gua doang. Iya. Ya, karena stok amunisi banyak. Iya. Ya itulah. Kadang ada enaknya, ada ruginya untuk kesehatan. Karena sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Oh iya, jadi dibagi-bagikan. Iya. Oh iya. Benar gak Bapak? Boleh. Nah tapi dari sore tadi tuh, Hah? gua tuh kayak ngerasa semutan aja tangan. Kenapa Kayak tuh? baal gitu, ini dipegang nih baal. Sakit atau? Enggak, ini ada karet di sini. Ada karet ke rambut. Masih lucu lagi. Jadi sebutan. Dari Masih bisa lagi. Aduh. Iya. Dunia pergimikan. Dari sore tuh ya. Dari sore Itu ini. nggak mati rasa di tangan. Pucet ya kan. Biru kuku. Biru. Mau makan susah suap. Tangannya kaku. Iya. Gak bisa nekuk gini ya. Iya. Segitu doang. Setengah. Aduh. Setruk. Amit ya Allah. Jangan. Nggak boleh. Kok dipinggirin, Man? Kerupuk. Boleh bagi tuh. Boleh. Oh, iya. Boleh. Kameranya goyang dong. Tapi berisik gak di apa mikrofon? ASMR. Oh, gak usah deh. Gak usah. Aku lagi radang. Tadi udah makan 4. Tadi Aduh. makan 4. Lu lagi sibuk apaan, Fer, sekarang? Ya biasalah namanya pekerja. Gue lihat lu lagi bikin apa skatepark ya? Nah ikut orang kita. Oh, kirain. Nggak mungkin. Kapan rencana mau mengakuisisi perusahaan itu? Nggak lah. Ya harus jadi bos lah. Amin. Ya Nah, kan? Mbak Yo lagi sibuk apa nih Mbak? Ya sibuk. Nanganin apa kasus apa nih? Kalau kasus sih banyak ya? masih pelet. Masih ya. Terus masih kayak susuk. Yang Susuk, rutin itu dua yang itu rutin aja. itu aja. Nah, kalau untuk itu itu. udah Apa itu? Agak. Apa itu? nggak ada, sini ada daki. Ada daki. Atau daki leher gak di lipatan? Gelap Beda, daki. apa itu? Gelap daki. Iya. Nah, berarti dua itu ya yang lagi Dua itu intens banget ya. ada juga yang kadang terkadang tuh masih ada yang permintaan kayak ya itu udah sepaket sih sebenarnya kayak nutup aura. Iya. Terus nutup jodoh kunci syahwat. Kunci syahwat itu masih ya. Itu masih berjalan. Masih berjalan. Iyalah orang Aun. Saya bukan paranormal. Apa? Dukun. Iya. Sesama jenis masih rame gak? Apa? Sesama jenis masih rame. Sesama jenis masih rame. Masih Ya. itu banyak Masih. yang minat ya. Apa? Banyak peminat ya. Banyak. ya. Lu udah kan yang kemarin? Itu gua tuh nyuruh dia. Iya. Bajingan. Kena. Gak apa-apa kok, kami ngerti-ngerti aja. Yang penting lu nyaman gitu. Enggak Nggak gitu bisa dong ngelarang konsep ya. orang. Enggak. Semoga langgeng aja ya, Per. Tapi baru putus lagi kemarin. Oh iya, sama cowok yang kemarin. Ini agresif. Terlalu agresif cowoknya. Walah. Lu jadi boti ya. Agak serem ya. Tapi emang kasus-kasus sesama jenis itu emang lagi banyak banget. Bahkan ada yang gini loh. Bisa dibilang pelakor itu sekarang bukannya cewek. Jadi ya? bukan cewek doang yang jadi pelakor. Tetapi kaum pelangi, Pelangi. iya, mereka ini yang kadang ngambil laki orang. Waduh. Gitu. Tetapi kadang gua tuh yang sering gua tolak juga kalau case-nya itu misalnya dia target yang mau dipeletnya ini belum pernah tersentuh dengan dunia hal seperti Oke, itu. iya. Itu gua nggak pro banget. Nggak Jadi ke emang situ ya. kontra banget gua dengan hal Iya, itu. iya. Nah ini apa ya kayak ini ngelihat orang-orang ya, maksudnya kayak entah itu kena pelet atau enggak ya. Itu kayak bucinnya bucin mampus gitu Ki. Orang kena pelet. Enggak, maksudnya gue nggak tahu nih dia kena pelet atau enggak nih.
Nah, menurut tanggapan Nggak dari nyala, nggak nyala. Mbak siapa Kak Caca? Anjing batuk dia pecah gendang telinga kanan. Kanan doang lagi. Yang kirinya udah budak dulu. Mana kiri udah budak ya kan. Kan ngerusak dua jadinya. Anjay. Ada masalah apa bang? Berat. Keluar asap senyawa-nyawa. Masalah apa bang? Ada orang gitu ya, udah narik kenceng ya. Nyawa ikut keluar. Enggak, mending kalau nyawa asap dikit bang. Gini aja. Tadi nanya apa Fer? Iya, jadi gue kayak banyak banget ngeliat orang-orang sekarang nih. Entah itu di pelet atau enggak, tapi bucin itu kayak apa ya mbak ya? Enggak masuk akal di luar nalar lah. Kayak orang tolol ya. Iya. Tapi jadi kalau kita dari ngelihat dari sudut apa? Sudut jendela. Baru bangun tidur tuh. Baru bangun tidur. Gak, lu bangun tidur juga ngeliat jendela lu. Jadi dari Langsung sudut liat Dede. Sebelah jendela gua tidur. Enggak bisa. Bisa ngintip bawahnya. Iya. Jadi kalau dari sudut psikologi ataupun memang karakter manusia di saat mereka menyukai sesuatu ataupun mereka nyaman dengan suatu hal yang diinginkan, yang dia tidak dapatkan dari rumahnya, tidak dapatkan dari kehidupan sebelumnya, yang akhirnya mendapatkan sebuah kehidupan yang bebas dan mendapatkan kenyamanan, itu bakal menjadi sebuah gejolak yang besar membuat dia jadi bucin parah. Ngelawan semuanya. Pasti ngelawan semuanya, apalagi ditambah si yang pasangannya ini itu mau pakai pengasihan, pakai susuk ataupun pakai pelet. Nah, kan bisa jadi mungkin wah ini anak pejabat nih. Oh ini mungkin anak orang terkenal nih ataupun orang-orang berduit nih gitu ya kan. Gue pelet aja anaknya nih. Biar dia tergila-gila sama gue kasih kenyamanan, gue kasih yang ibaratnya tuh ini sebenarnya ada di treatment pelet. Nah, jadi seperti komunikasi, seperti perlakuan itu pasti seiring berjalan dengan yang namanya pelet. Nah, jadi emang kasus-kasus ini lagi banyak banget orang-orang, bahkan bukan hanya lawan jenis ya. Yang sejenis ini pun sama kasusnya. Mereka itu memang merasakan kenyamanan di saat dikasih treatment, dimanjakan, terus juga difasilitasi. Difasilitasi, benar. Iya. Difasilitasi. Dan beberapa klien gue itu emang memfasilitasi mereka itu dengan memanjakan mereka dengan materi. Dan tambah lagi kasih sayang, diajak apa. Karena ada yang lucu lagi tuh, dia tuh sampai ngetes di awal. Dia bisa dipegang. Pokoknya kalau ya kita yang namanya laki-laki normal ya dipegang dikit aja, ini lebih dari 1 menit dipegang. Geli. Berarti lu emang punya bibit. Iwan tuh. Iyalah. Kenapa? Iya dicubit dia. Mending nongkrong sini Wan, bertiga Wan. Enggak lah. Nah jadi banyak dari sejenis juga, dari apa juga, apalagi kesempatan mereka itu banyak banget. Misalnya dia melihat dia udah suka nih, tapi dia normal nih temennya nih. Ditunggunya momen-momen ataupun dia ngeracunin dulu. Cowok lu itu kayaknya, makanya punya bestie, punya itu tuh jadi serba salah. Itu kadang jadi racun juga. Cowok lu itu ini tuh brengsek tuh, pasti dia punya cewek lain, pasti dia kayak gini yang akhirnya dia galau dan dia memberikan bahunya gitu loh. Udah kita nongkrong aja yuk, kita jalan aja yuk gitu. Yang akhirnya jadi lesbong, yang akhirnya jadi homereng. Itu bisa jadi dari hal-hal seperti itu. Makanya jangan terlalu intim menceritakan tentang yang mencari teman lah. Intinya filter lagi dalam hal menceritakan hal pribadi, hal hubungan intim kita kepada orang lain. Karena takutnya orang lain yang mendengarkan atau yang menerima dari cerita kehidupan kita itu adalah orang yang memang menunggu momen kita hancur. Yang akhirnya dimanfaatkan untuk mereka kesempatan nih. Gue kasih dia kenyamanan, gue dengerin apa yang dia ceritain, gue kasih itu semuanya gitu. Berarti itu apa ya? Dalam segala hal lah ya Ki ya. Ngangkut lagi. Kenapa tuh?
ini usus kuping keluar. Urat kali ya. Ada usus kuping. Kan perlu makanan. Masalah suka sama jenis tadi. Ah, Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkinkah? Mungkin nggak ya? Iya. mungkinin. Bukan. Mungkin nggak kalau akhirnya tuh jadi suka sama jenis sama suka lain jenis, tetap pada posisi jadi bisex. Oh. Oh iya. Ada. Bisa jadi gitu karena kan belum jadi banget kan. Betul. Jadi ya untuk ini- sesama jenis sendiri itu ya, itu terkadang mereka masih ya namanya masih yang penting bukan transgender ya. Oke. Nah itu yang agak susah. Kalau udah transgender dia udah merubah semuanya, underdeal, piston apa semua, sama apa? Stang sehernya. Iya sama bola 8 sama bola 9 udah Stang nggak- seher. Stang seher. Iya itu udah nggak ada lagi ya. Itu nggak bakal dia bisa jadi bisex atau apa. Oke, Tapi kalau yang masih normal, yang masih utuh, itu bisa jadi mereka punya hasrat. Bahkan ada yang satu kasus pelet yang gua kerjain itu, ini cewek melet cowok yang ini nggak normal. Oke. Jadi dibikin bisa normal. Oh, oke. Tapi ya udah Berarti bisa sebaliknya ya. bisa sebaliknya. Bisa sebaliknya ya, dari yang normal dibikin tidak normal, dari yang tidak normal bisa ditarik ke menjadi normal. Tapi abnormal udah tutup. Iya, lagi kita nongkrong di situ ya. Iya. Nah cara ngebedainnya nih kan ada yang Abnormal sama normal. nggak normal berdasarkan psikologis, Ya. ada yang nggak normal berdasarkan pelet. Oke. Ngebedainnya gimana? Jadi kalau ngebedain orang ngebelok gara-gara dipelet itu sebenarnya hampir nggak bisa terlihat. Karena apa? Karena sama pelet pun bekerja itu melalui pikiran dan perasaannya. Dibisikin terus. Ini dibisikin terus kau homo gitu. Berarti secara nggak langsung itu dibikin senatural mungkin ya. Iya dibikin senatural mungkin, makanya ada treatmentnya. Makanya terkadang kalau orang itu tidak bisa mengikuti itu agak-agak ribet. Karena kan dari sosialnya sekelilingnya orang tua pasti kelihatan kan. Perubahan-perubahan. Pasti melihat perubahan yang aneh dan terlalu apa ya, yang itu akhirnya jadi hambatan. Makanya kita kasih treatmentnya, oh kayak gini harus lakuin ini nih. Lu kalau mau melet kayak gini harus kayak gini biar cepet hasilnya. Terus juga biar aman ke depannya. Karena kan hal seperti ini kan apa ya aneh masih aneh lah di pandangan orang-orang yang normal atau orang-orang tua sekarang gitu kan. Oke. Nah, kalau kita bicara masalah pelet yang normalnya nih Ki. Kan itu yang dimainin tuh apa tuh, logika atau apa tuh, sampai orang tuh bisa kayak apa ya, di luar akal sehat lah ya jatuhnya ya. Bisa mengikuti apa sih namanya, kayak Apapun yang disuruh, apapun yang ini nurut tunduk aja. Nurut tunduk. Nah itu gimana tuh Ki? Itu biasanya ada seseorang ini udah mungkin punya pengasihan juga, mungkin udah tahu trik-trik bagaimana cara jadi bajingan buaya ya kan. Nah jadi akhirnya ini orang nyaman. Kalaupun dipelet pun itu masuknya ke dalam pikiran, hatinya, di perasaannya tuh kayak ngerasa itu kalau ketemu aja ataupun dengar suaranya di telepon aja itu udah kayak nyaman banget. Dan ngerasa itu keinget-inget terus gitu. Padahal kadang ada yang belum ketemu. Nah ini banyak kejadian. Ini juga bisa jadi peringatan buat teman-teman yang nonton. Terkadang banyak yang belum pernah ketemu, baru kenal dari sosmed doang. Kita nggak pernah tahu ya nih orang yang ini dari mana, scam atau apa nggak tahu. Apakah mereka lagi di balik dinding abu-abu, ya kan? Kebanyakan gitu sih. Kebanyakan gitu. Kebanyakan iya. Dan ada yang uniknya tuh sampai 4 tahun sampai 2 tahun berhubungan itu, dan dia selalu mengirimkan ngasih ini ngasih itu si cewek. Karena apa? Karena kurang dapat perhatian.
Dari sekeliling ya, Dari sekitar, sekelilingnya, iya. Dari keluarga, teman. Terus dia nggak pede untuk langsung bertatap muka nyari pasangan langsung itu. Makanya butuhnya kalian konsultasi untuk perbaikan mental, Oke. perbaikan pikiran ataupun gimana cara untuk mendapatkan kepercayaan diri gitu loh. Itu penting banget agar nggak mudah lah, baru dari telepon belum pernah ketemu, cuma video call doang udah bisa ngasih sesuatu buat mereka. Mereka pasti dengan trik dan wah gue lagi kesusahan nih, tapi lagi di atas kapal nih, belum pulang ini tapi ini butuh mau transfer juga nggak ada sinyal gini-gini, lu bisa nggak tolongin dulu. Itu modus-modus mereka biasanya. Itu scamming jatuhnya. Scamming, iya. Iya benar. Itu yang mungkin yang kita tahu ya, itu biasa dilakukan tuh di balik dinding abu-abu. Dinding abu-abu itu. Iya, jadi iya. mereka itu menggunakan cara itu biasanya targetnya itu kayak yang cewek-cewek TKW, TKI atau orang-orang daerah yang belum tahu kalau ini scam. Bahkan foto-foto mereka kan sekarang kalau dari sosmed foto bisa ambil dari mana aja. Iya sih. Bisa AI. Iya, bahkan iya. Ya kayak aku aja sekarang tuh banyak foto aku tuh yang dijadiin akun sendiri. Akun bodong. Akun bodong tapi pakai semua kegiatan aku baru posting ini nih. Dia udah pakai postingan ini juga gitu. Di mirroring ya. Ya. Gila. Makanya gue cepat-cepat untuk verifikasi itu untuk jadi orang tahu nih reelsnya ini. Iya. Itu salah satu menandakan kalau misalkan akun asli ya, terverifikasi secara langsung. Ada ya. KTP, ada ini kan pakai KTP juga kan. Bener. Oh, Itu sama pinjol. Gue penasaran sama ini nih Ki. Apa tuh? Jadi kan tadi tuh kok ada gue yang jawab, ntar lu dia jawab. Iya. yang bilang Apa tuh biji? Ya gini tuh apa gini? Apa? gua beli. Kan ada ini deh pertanyaannya. Ada nggak sih orang itu yang terlahir dengan tingkat apa sih namanya tadi tuh? Biji. Bijinya yang besar. Tingkat pengasihan apa ya? Bukan pengasihan. Spiritual. Bukan. Aura. Ya, auranya pengasihan. Tuh, ya pengasihannya dari lahir tuh udah ada. Tanpa diisi lagi gitu. Emang udah bawaannya udah bagus aja gitu. Jadi kalau orang Jawa ataupun orang-orang tua dulu ngomongnya semaran. Jadi kalau anak ini sudah punya semaran, dia mau kemana aja, mau dilihat siapa aja, pasti kelihatannya tuh kayak menyenangkan. Terus dari apalagi pembawaan dia bisa tenang, dia bisa cool gitu ya, dingin. Ya, kulkas. Kulur. Dede cool pak. Dede. Ulur. Cool banget itu. Ya jadi semaran ini nggak bakal bisa ketukar Wan. Jadi emang ini orang udah bawaannya enak, dilihat enak, diajak ngobrol enak. Nah ini yang udah dibilang orang itu punya garis keturunan ataupun pancaran aura yang udah bawaan lahir. Udah bagus ya. Nah ciri-ciri khusus untuk orang-orang kayak gitu tuh biasanya kayak gimana nih? Lah kaki gue hilang. Tuh kan hilang kan? Udah tatoan buntung. Amit. Jadi ciri-cirinya kalau yang alami ya. Iya. Tetap hampir sama yang isian karena sama-sama mempunyai hodam ataupun sama-sama mempunyai energi yang itu menjadi pancaran positif auranya yang dilihat orang gitu loh. Gitu. Pembawaannya. Jadi pembawaannya dari mulai dia bicara, orang kangen terus sama dia. Terus apapun yang diucapkannya tuh orang tuh kayak terkesima. Nurut manis, banyak gula. Lihat aja ada semut, tapi mulutnya manis. Itu mah diabetes. Aman-aman gua baru cek darah tadi. Takut dia. Iya. Takut tidur dikecewain. Enggak, takut mulut gua terlalu manis. Kak, ya Kak. Parah. Ngadu ke Kakak. Gitu. Terus ada pertanyaan dari YouTube kan. Kenapa kau pakai payung di dalam kamar? Aduh, takut gitu benernya. Ke studio. Kan ada pertanyaan dari YouTube nih. Dia nanya, kita balik ke masalah tadi nih, masalah sesama jenis ini kan. Terus ada pertanyaan dari YouTube. Mungkin ini tenaga kerja di luar negeri. Jadi dia nanya, bisa nggak pelet
Lebih kencang, Wan. Ngeng. Lucu. Itu buat pakai. Di sini kan masuk ke sini Oh soalnya. iya. Bisa nggak kayak gini? Kencangkan dikit lagi, Wan. Kirim. Jangan diulang dong. Bisa nggak kayak gini melet orang yang ada di luar negeri. Sedangkan yang gua tahu sendiri, Oke. ini kan virtualkannya biasanya orangnya pas lagi tidur. Sedangkan di luar negeri kan itu Oh, kan jamnya beda waktu ya. Bisa Iya. jadi malamnya di sana tuh siang di sini. Iya. Nah, itu gini gimana cara nyikapinnya? Nah, jadi kalau untuk ritual untuk di luar negeri itu biasanya kita lihat zonanya dulu ya. Misalnya di mana nih misalnya cuman di Singapura, berarti kan jaraknya beda sejam. Beda sejam doang. Nah, gue pasti lihat dulu itu ritual. Makanya lu sering lihat gue sering baliknya jam 9 pagi, Iya. sering balik itu biasanya order dari luar. Oh, Oke. Nah, jadi emang kita mencari dan gimana bisa taunya gua orang ini udah tidur atau belum? Itu biasanya dari pas saat diritualkan itu yang gua kirim, energi yang gua kirim itu masih ngegantung. Oke. Jadi belum ibaratnya tuh belum ada sinyal yang plek terkirim Oke, gitu loh. Iya. Belum Jadi kalau belum ini ya, checklist 2 ya. Nah, kalau di HP itu mungkin bisa dilihat dari Iya. situ. Kalau dia udah checklist 2, berarti udah tidur Udah, nih. oke. Baru gue lanjut nih ritual. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia belum nih, gue harus tunggu dulu. Tunggu sampai benar-benar. Tunggu mereka memang udah tertidur pulas atau apa baru itu dikerjakan. Makanya selalu pertanyaan gue mungkin yang kalian yang udah konsultasi pasti gue tanya dengan siapa dan di mana. Oke, itu untuk menentukan waktu Ya. kapan baiknya kita Akan melakukan meritualkan. ritual. Iya. Dan gue juga pasti nanya targetnya ini di mana. Oke. Karena ini untuk tahu zona waktu yang kita kerjakan. Makanya kalau mau konsultasi mungkin bisa dengan diawalin salam dari si Fulan misalnya. Posisi saya di sini dan target di sini gitu. Oh, misalkan saya Iwan, posisi saya bek kanan Ya, dari klub mana? Persita puncak. Aduh, puncak lagi. Enggak puncak Jambi deh. Oh iya. Emang Jambi ada puncak? Ada. ya? Iyalah, Ancol aja ada. Ayo, Monas dulu ada. Monas ada ya. Tapi emang harus tidur ya. Kalau misalnya kayak gua kan desain grafis Ki. Gua bisa nggak tidur sampai 3 hari. Ih. Kan? Nah itu sebenarnya bisa lebih menggampangkan juga. Hah? Karena lu kan Gampang. 3 hari nggak tidur, Iya. otomatis di saat lu tidak tidur dalam 1 hari aja, Ngeblank. itu pola pikir lu udah mulai ngeblank. Oke. Pikiran lu ngeblank dan disitulah masuknya tadi Kufu. pupuk Korea, Sugesti-sugesti yang kompos, dari Iya, kita iya. kirim itu. ya sugesti yang ataupun afirmasi yang kita Afirmasi, kirim itu iya. energinya itu masuk ke pikiran. Kadang terbawa dengan emosional kita itu juga bercampur dengan yang akhirnya kok gue tiba-tiba teringat ini jadi Berarti kalau gitu apa dalam tuh kondisi mabok pun bisa. bisa Iya kan? Bisa. Nggak mesti tidur nih. bisa Siang hari gua mabok tiba-tiba Ah. nih, bisa masuk bisikan gitu. kok di mana. Holy Wing lah. Holy Wing dong. Oh iya. Udah buka. Oke. Tumben agak gaul sekarang. Iya. Anak Jakarta. Anjay. Tapi jogetnya nggak Tanah, joget Bang. India kan? Apa? Di Hollywood nggak joget India kan? Kan kopluan sekarang. Oh. Anak gaul. Orang Iya. Cipadu. Iya lagi. Nah, kan banyak banget nih Ki yang nanya Ki. Apa? Dari kemarin tuh kayak apa sih faktor besar yang bikin pelet itu tuh gagal? Mungkin kita udah jelasin berkali-kali ya. Iya. Tapi orang-orang ini nggak mau apa ya? Nonton sampai selesai dan nggak mau menyimak dengan baik. Mungkin Gitu. nonton Per. Nonton Iya, sampai habis. tapi Cuman nggak kayaknya menyimak. Lebih Gini, suka gini. dijawab langsung. Iya. Orang-orang yang sedang mempunyai masalah Iya. itu diajak ngobrol 1 jam ataupun 5 jam sekalipun tetap yang diingat dia itu permasalahan itu. dia. Iya sih. Dia nggak akan pernah mau tahu, mau terjun di apa ya, di apa yang diceritakan selama 5 jam ini. Iya, Gitu karena loh. yang di pikirannya itu masih kayak Udah galau kalau Galau, bahasa iya, itu tuh iya, galau. iya. Kalau orang galau itu udah pasti yang diingatnya itu terus. pengennya Kemana? solusinya instan nih apa nih? Iya. Mau kita cerita panjang lebar juga kayak cepat Pasti gitu. pasti ada berarti. Kalau Apa? misalnya yang konsultasi ada yang kirim voice note nggak Ki? Ada banyak. Panjang-panjang. Gak aku dengerin. kan kan berarti ada 3 opsi nih.
dikirimin chat tapi panjang banget. Masalahnya pasti panjang dong masalahnya. Kalau dia konsultasi chat panjang, gue pasti baca. Kalau voice note? Enggak. Kalau datang langsung? Oh, itu lebih dapat solusi. Iya kan? Jadi lebih baik datang langsung ya sebenarnya. Ya pastinya kalau memang mau konsultasi itu bisa telepon, Ya. video call. Kalau takutnya ada yang nggak percaya juga beneran gua atau bukan, itu biasanya video call. Terus mereka menceritakan semua keluh kesahnya, yang akhirnya itu ending konsultasi itu kita mencari solusi dan cara mengatasinya itu seperti apa. Oke. Gitu. Makanya butuhnya konsultasi tadi, dan nantinya kita setelah diritualkan baru kita kasih treatment sepanjang perjalanan pelet ini berjalan, prosesnya bagaimana biar progresnya lebih cepat. Nah, itu balik lagi nih ke pertanyaan awal gue ya Ki ya. Kayak apa sih faktor-faktor besar nih yang membuat pelet ini nih agak kurang maksimal nih? Atau itu kesalahan dari si peminta atau gimana? Ini mungkin bisa dijelasin lebih jelas nih karena banyak yang dari kemarin nih nggak terlalu nyimak ya. Oke. Nah, jadi faktor-faktornya itu bisa jadi ada satu hal ataupun data-datanya kurang lengkap. Bisa juga dari si peminta ini yang terlalu bucin. Oke. Ada ya. Ada banyak bahkan. Banyak ya. Bahkan mereka tuh bucin banget sampai akhirnya tuh pelet ini sampai kita ulang. Oke. Gitu loh. Iya. Yang akhirnya tuh begitu kita bilang kita rugi, ya dianya rugi juga. Jadi sama-sama rugi sebenarnya. Gitu loh. Tapi yang ya memang capek, emang resiko ya. Resiko dari ritual, bukan resiko dari pekerjaan. Karena kalau pekerjaan gue bukan ini. Jadi resiko dari ritual gue itu, ya itu kalau ketemu orangnya itu emang bucin banget. Itu susah. Itu yang ngebuat pelet itu malah berbaliknya ke dia. Oke. Gitu. Dan salah satu penghambatnya itulah ya Ki ya. Dan dia udah bilang, enggak, gue udah nggak mikirin, gue udah kayak gini. Itu bohong banget. Itu bohong ya. Nah, ketahuannya itu begitu ritualin ulang. Nah, tips and triknya nih Ki untuk menghindari itu semua nih. Ya sebenarnya sih apapun yang dilakukan ataupun di saat meminta pelet, kita tuh udah siap dengan memasrahkan semuanya. Jadi sama dengan kayak kita udah pede gitu loh. Gue udah pede, gue minta ke lu buat sebuah bangunan dengan gue tahu lu ahlinya dan gue percayakan semuanya ke lu. Lu nggak bakal korupsi dalam hal apapun itu materialnya, lu nggak bakal, dan gue percayakan semuanya, dan lu pun timbul kenyamanan dalam saat bekerja. Iya, benar. Gitu, dan hasilnya tuh pasti maksimal ya. Iya, dan lu pasti nanya ke gue dong, lu pengennya tuh seperti apa? Iya. Lu pengen yang bagaimana? Lu ada inspirasi apa buat dia ini seperti gimana? Tergantung request lah ya. Di saat requestnya udah kita terima, kita sebenarnya kita lebih tahu apa yang harus kita buat. Benar. Makanya di pelet mangkok merah sendiri itu udah lengkap semuanya sampai kunci syahwat. Sampai semua. Makanya banyak juga orang yang bertanya kadang, ini bisa gua ngambil salah satunya nggak? Bisa pakai pelet yang lintrik aja nggak? Bisa pakai semar mesem aja nggak? Gitu. Sebenarnya nggak perlu lu minta, itu udah ada semua di sana. Satu di situ. Dan di gua tuh emang cuma ada satu itu doang. Karena udah lengkap semuanya, jadi gua nggak mengecer-ngecer ini dan ya udah paket lengkap lah. Nah, gue tahu nih ada pertanyaan apa bagus tuh? sekali. Jadi gue mau melet orang nih kayak ceritanya. Misal ya, gue mau melet orang, tapi orang itu nggak pernah tahu sama sekali sama gue. Ya kan? Tapi gue punya nama dia, nama lengkap bapaknya, biodatanya semuanya. Biodata lah. Mungkin pun kayak beberapa dari barang yang di badan dia bisa gue dapetin. Ya kan? Tapi dia nggak tahu sama sekali sama gue. Mungkin nggak gue ngelakuin pelet ke dia? Itu nggak mungkin. Bisa lu lakukan. Lu bisa melakukan pelet ke orang yang memang belum tahu lu, belum kenal lu, belum pernah ketemu gitu kan. Lu bisa lakukan itu. Tetapi semuanya itu jadi kayak nepuk angin. Gitu loh. Kalaupun dia teringat ataupun ada terlintas wajah-wajah lu di pikirannya, ada rasa-rasa ingin ketemu, ada rasa kayak kangen, tapi nggak jelas.
yang ujung-ujungnya dia mau nyari lu kemana? Iya juga. Iya kan, mimpi tapi siapa ya? Gitu. Nah, makanya banyak ada pertanyaan-pertanyaan juga yang masuk ke gua itu. Oh, berarti lu bisa dong Ki, kalau untuk kalau gua minta ke lu meletin artis Taylor Swift siapa, dan itu pertanyaan-pertanyaan itu sering banget gua terima. Yang akhirnya sekarang gini, gua bertanya balik. Dia tahu nggak sama lu? Iya lagi. Ada history nggak ya? Terus dia nyimpen kontak lu nggak? Iya lagi. Dia fallback IG lu nggak? Iya. Lu ada pernah komunikasi nggak? Iya. Kalaupun dia teringat wajah lu, dia nyariin lu, tapi nggak tahu arah lu di mana, itu kan nggak mungkin. Iya. Satu hal yang bisa dibilang kebodohan yang hakiki, gitu. Berarti ini pertanyaan yang apa ya? Bengak. Pao. Pao. Jadi emang nggak ini aja. Jadi suatu hal itu kecuali dia sama artis ini terus ada kesetaraan ya. Okay. Karena kan kita kembali lagi ke status sosial, orang kan punya kehidupan sosialnya. Saat dia orang biasa, bukan siapa-siapa, melet seseorang yang misalnya yang tajir banget atau terkenal banget, terus tiba-tiba jadian. Itu kan kesetaraan itu pasti dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Jadi pertanyaan ya. Yang akhirnya ya jadi pembicaraan yang gak enak, nyakitin hati ataupun bagaimana. Tetapi itu bisa dilakukan. Oke. Nah, jadi nih kalau buat kalian nih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih membuat kalian semua yang nonton ini kayak ini gue ada pertanyaan tapi gue belum terjawab nih, nggak apa-apa, komen aja. Komen aja di YouTube, di channel YouTube kita. Nanti ada sesi yang bakal kita jawab. Ya kayak gini nih, kita ngobrol santai. Ya, terus kita jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian ya kan. Jadi jangan takut atau ragu ya. Ya. Untuk next kita bakal bahas tentang mungkin aura ya. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan netizen. Oke, boleh. Nah, jadi jangan ragu buat kalian semua kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang jangan bimbang. Anjing ya. Berarti kalau dia ragu dan dia bimbang, berarti dia nggak percaya diri. Iya. Atau karet rambutnya kekencengan. Jadi buat kalian yang masih punya pertanyaan dan masih belum terjawab juga apa yang mau kalian tanyakan, boleh langsung komentar di bawah. Nanti akan kita jawab semuanya di sesi. Dan Ferdi akan ngasih giveaway. Waduh.